Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrir. Saya dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta. Hari ini saya akan mengadakan perkuliahan untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di pertemuan 11 ini bicara tentang uang dan bank. Jadi di mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu bisa memahami apa itu pengertian uang, sejarah uang, jenis-jenis uang, dan juga apa itu bank, ya, jenis-jenis bank, fungsi bank. Nah, jadi diharapkan mahasiswa itu bisa memahami hal-hal itu gitu. Nah, untuk itu mari kita tonton bagaimana keseruan saya mengajar di perkuliahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita akan membahas kembali dari ke 11 ya, nah, untuk mata kuliah pengetahuan ekonomi. Oke, langsung aja mungkin ya saya ngajari apa itu pengertian uang. Jadi uang itu adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang atau jasa atau juga utang, ya, utang. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah uang, dulunya itu uang itu adalah awalnya manusia itu ketika dia membutuhkan hidupnya itu dia melalui alam. Contoh misalkan orang itu berburu, ya, mencari ikan atau mencari buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu kemudian terjadilah keterbatasan, dan kemudian akhirnya manusia itu mencoba untuk bagaimana mereka bisa mengusahakan sendiri. Contoh saya beternak, ya, lalu juga memelihara ikan, lalu juga bertani, ya, itu kemudian kebutuhan dulu. Berkembang lagi, ya, setelah bisa mereka untuk itu ada keinginan mereka yang tadinya misalkan mereka bertani, mereka menggunakan ikan asin seperti itu, ya. Nah, akhirnya apa? Terjadilah pertukaran barang, ya. Jadi yang peternak dia butuh beras, dia mungkin tukar daging sama beras butuh daging. Nah, jadi terjadilah pertukaran tadi. Lalu kemudian terjadi masalah lagi nih, ya, ternyata yang sudah yang punya beras dia pengen makan daging, tapi yang makan daging nggak pengen makan beras. Dan dia pengen makan apa? Ikan asin sama gitu. Sehingga nggak ketemu. Maka mulailah dimunculkan yang disebut dengan alat tukar. Jadi alat tukar itu biasanya barang-barang harga seperti contohnya emas, perak, ya. Lalu juga ada kulit binatang, kulit kerang, bahkan garam, ya. Jadi dulu kalau kita tahu dalam bahasa Inggris itu ada namanya salary itu artinya gaji. Gaji itu dari kata garam. Jadi orang dulu digaji dengan pakai garam. Garam itu sebagai alat tukar atau uang, gitu, ya. Nah itu. Nah, jadi yang disebut alat tukar ini sesuatu yang diterima, ya. Masa harus diterima, kalau nggak diterima ya nggak bisa. Nah, kita punya uang-uangan, ya, dulu mungkin dalam adat, ya, biasanya gitu. Suka kalau lagi tujuh bulanan, sekarang lempar, ya, uang untuk kayu gitu, ya. Nah, itu bisa buat beli di tempat itu punya apa gitu, ya. Nah, itu jadi uang dari situ. Tapi ketika dibawa keluar, ya, dibawa ke supermarket, mau gimana? Mau uang kayu kan gitu, ya. Nah, jelas kan itu tidak bisa dibilang sebagai uang ketika masyarakat itu memang tidak terima dia sebagai alat pembayaran, ya. Sama juga kayak US dollar, ya. Dolar Amerika di Indonesia itu bukan alat pembayaran, bukan uang, tapi dia sebagai komoditas. Dia tidak diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia, kecuali ketika di Amerika, ya. Alat pembayaran yang sah di Indonesia itu adalah rupiah, ya. Walaupun mungkin ada yang mau menerima dibayar dengan dolar, ya. Tapi secara sahnya itu adalah rupiah, ya. Seperti itu. Oke, ini definisi uang, ya, aktivitas. Nah, bicara soal perbandingan, ya. Jadi tadi saya lanjutkan tentang perkembangan uang, ya. Ketika ada alat barang-barang berharga yang dijadikan sebagai aplikasi seperti emas, perak, gitu, ya. Lalu juga perak, nah, itu disebut sebagai probability money. Artinya bahwa nilai itu sesuai dengan nilai uangnya, ya.
Nah kemudian selanjutnya itu berkembang lagi ke uang itu. Ada namanya uang kertas sama uang fiat. Nah dulu sejarahnya di sekitar abad ke-7 di Cina itu banyak orang yang menyetorkan uangnya ke kerajaan. Lalu kemudian dibuatlah tanda terima terus mereka akuntansi. Ya, bahwa itu sudah menyetorkan emas atau perak ke kerajaan. Nah kemudian uang kertas itulah yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Nah kemudian jadilah itu ya yang disebut dengan uang kertas. Nah di uang kertas sendiri itu berkembangnya di sekitar abad ke-17 di mana orang setelah uangnya berubah. Yang berubah masih akuntansinya dia juga kemudian dijadikan sebagai alat pembayaran. Jadi yang namanya uang fiat atau uang kertas tadi itu bisa dicetak itu berdasarkan cadangan emas. Jadi nggak bisa suatu lembar itu cetak sembarangan ya tanpa adanya emas gitu ya. Nah itu seperti itu. Yang pertama disebut dengan uang kertas tadi. Nah, kemudian setelah uang kertas sekarang muncul yang namanya uang kredit money gitu ya. Kalau tadi yang uang kertas itu sudah representasi full money ya. Sekarang kita bisa kita kredit money. Jadi yang itu adalah representasinya lagi dari uang fiat tadi. Jadi contohnya ketika kita setor uang 5 bahwa uang 1 juta, maka ketika setor uangnya kita akan ubah lalu diganti dengan apa? Dengan catatan ya yang ada di buku tabungan. Itulah uang kita berubah jadi angka ya. Nah itu disebut dengan kredit money. Nah, kemudian seiring berkembangnya teknologi muncul yang disebut dengan uang digital. Nah uang digital ini ada tadi yang tadi bisa kita tarik di mesin ATM. Nanti angka itu juga bisa dinilai jadi uang ya. Jadi yang namanya uang digital atau uang ini itu juga dia harus istilahnya mempunyai dari uang kapal tadi. Jadi nggak sembarangan bank itu menerbitkan uang digital ya. Dia harus ada cadangan uang kapalnya. Jadi benar-benar harus bisa ditarik. Jadi jangan sampai uang kita banyak ketika kita tarik ATM, ya kan kita nggak ada uangnya gitu ya. Karena ternyata uangnya oleh ya, uang fiatnya atau ditarik gitu ya. Lalu ada token koin ya. Jadi ini adalah uang logam masih sama ya. Sudah dia representasi juga jadi uang tadi gitu ya. Walaupun nilainya itu tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Jadi katakan dengan uang atas 100.000 itu tidak sampai 100.000 sebenarnya. Tapi nilainya dia lebih besar gitu. Jadi barangnya beda sama emas. Nah, emas salah satu gram ya 1 gram nilainya harganya. Dia bisa ditukar dengan barang yang seharga emas 1 gram. Ya, jadi itu ya. Jadi ada koin ya, jadi ada bentuknya koin ya. Lalu juga ada representasi koin ya. Jadi sama kayak tadi ya. Jadi koin tadi ya representasinya itu kalau zaman dulu kan koin itu ada namanya di Indonesia itu koin emas ya, koin emas yang diterbitkan sesuai dengan nilainya. Nah, tapi itu dari sisi terbatas. Itu sekarang menjadi komoditas karena perjualbelikan dan harganya sekarang karena dia sesuai dengan emasnya tujuan money tidak lagi sesuai dengan harganya dulu masalah sekitar 175.000 karena mungkin dulu 175.000 itu terhitung masalah berwarna emas ya sekarang berwarna juta karena sekarang 1 gram emas itu harganya 2 juta. Lalu kemudian ada representasi token koin sama jadi uang fiat tapi berbentuk token. Lalu juga ini bicara uang atas yang melakukan pemerintah ya. Jadi ya tadi ya, pemerintah ini dia menggunakan yang namanya uang fiat ya. Di 100.000 contohnya. Jadi ini masih apa ya? Satu penjelasan sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada uang kertas bank sentral ya. Yang tadi ya. Jadi bank pemerintah itu siapa yang mencetak? Ya, itu adalah bank sentral. Lalu juga ada dengan deposit ya, dengan dana dalam rekening bank, juga bisa digunakan untuk pembayaran tunai. Ini uang tadi, uang digital tadi nih yang dipakai untuk transaksi ya, maksudnya uang viral. Nah, pembayaran tadi ya.
Oke, ini kemudian kita bicara uang tentang bahan dan fisik. Ya, jadi uang itu ya harus dibuat dengan bahan yang tidak mudah dipalsukan. Jadi namanya uang kertas itu walaupun sudah secanggih apapun tetap dipalsukan, tapi tidak identik ya, atau tidak otentik walaupun identik sama ya. Nah, jadi uang kertas itu walaupun mungkin dipalsu, tapi biasanya ada hal-hal yang tidak bisa dipalsu, misalnya kayak nama dan sebagainya. Ya, makanya ada istilah untuk mengetahui uang palsu itu ditambah ditawar dan seperti itu dilihat ya, ditambah diawar dan ditawar itu seperti itu. Dan jadi yang menerbitkan uang itu adalah Bank Indonesia melalui BRI ya, bisa uang Indonesia ini. Lalu ada namanya nilai ekstensif versus nominal, sama dengan tadi uang fiat itu ya, artinya bahwa dia ada uang artinya untuk bagi-bagi tadi ya bisa nilainya sama dengan nilai uangnya, ada yang tidak perlu bagi-bagi. Jadi ada uang fiat. Lalu juga berlaku di domestik. Jadi bisa jelaskan bahwa US dollar itu tidak disebut sebagai uang Indonesia. Apa? Karena dia tidak diterima sebagai alat pembayaran, tidak hanya sebagai komoditas. Dia bisa digunakan sebagai alat pembayaran internasional misalnya. Nah, dia diterima di internasional, tapi begitu dia diterima di Indonesia nih, ya transaksi lokal. Nah, kita mau beli cahaya, itu kalau cahaya nggak mau membayar dolar. Susah arti ada mau terima. Jadi itu dan kita tentang lokasi berlaku ya. Atau juga ada yang namanya disebut dengan mata uang meja ya. Ketika kita bicara ya tentang mata uang itu ada namanya mata uang meja. Apa mata uang meja ini adalah mata uang yang diterima di seluruh negara. Nah, kita diterima sebagai alat pembayaran internasional. Contohnya apa? US dollar, Singapore dollar, Japanese yen, Britain pound sterling. Itu kalau kita cari mata uang itu di negara lain itu pasti ada. Awalnya itu adalah mata uang eksotik. Itu adalah mata uang yang hanya diterima di dalam negaranya saja. Contohnya kayak rupiah. Rupiah kita cari di Zimbabwe itu nggak ada. Ya, karena dia hanya berlaku di negaranya saja. Ya, nah ada juga yang berlaku secara regional, contohnya adalah euro. Ya, euro dijadikan sebagai alat tukar di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Ya, itu seperti itu. Jadi ciri uang, ya, ini sudah ya, baca sendiri ya. Ini sedang ditulisin. Ini akan tentang teori permintaan uang. Ya. Jadi dari teori permintaan uang ini berlaku juga yang namanya hukum supply demand. Semakin banyak uang beredar, maka nilai uang itu akan semakin turun. Nah, sedangkan semakin banyak dibutuhkan ya uang itu, maka nilainya akan semakin naik. Itulah kenapa dolar di Indonesia itu harganya selalu naik. Apa? Karena Indonesia itu balance itu kebanyakan impor. Sehingga para importir dia cari dolar untuk pembayaran internasionalnya itu. Nah, ketika banyak orang cari dolar, otomatis harga dolar itu semakin naik. Nah itu ya. Ini teorinya ya. Jadi apakah nilai kurs ini juga berpengaruh terhadap ekonomi? Ya pasti berpengaruh. Nah, ketika harga dolar naik, otomatis barang-barang impor itu harganya juga ikut naik. Ya. Jadi teori tentang permintaan uang. Oke, kita jelas ya, saya akan baca sendiri. Nah ini selanjutnya kita bicara tentang lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Ya, semua perusahaan yang berkegiatan utamanya adalah tentang uang. Nah, ada namanya pasar saham, perusahaan minjam, tabungan, investasi dan umum. Ya, nah di sini kita bicara tentang bank. Ya, bank itu apa? Ya, bank itu adalah lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi dia menghimpun dari orang-orang yang mempunyai kelebihan dana lalu menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan
lalu dia salurkan baru kredit. Nah, di sini ada fungsi bank ya, sebagai penerima kredit. Artinya kalau ada orang yang mau pinjam harus mau memberikan ya. Dan juga sebagai penerima penyaluran kredit, sebagai agen pas departemen. Nah, artinya bahwa bank itu dia harus bisa dipercaya. Ya, ada namanya dulu budaya kerja di salah satu bank itu salah satu adalah trust. Jadi semakin dipercaya oleh masyarakat bank itu, maka dia akan semakin banyak dipilih. Kenapa bank besar itu memberikan? Karena mereka benar dipercaya. Jadi bank yang sudah lama, kalau misalnya kayak BCA misalkan, nah BCA itu mereka termasuk sudah lama. Orang lebih percaya sehingga banyak orang meminjamkan uangnya di mata atau mempercayakan BCA sebagai tempat penyimpanan dan juga pengambilan kreditan. Seperti itu. Nah, oke, lalu bank sendiri itu ya ada beberapa jenisnya ya. Jadi ada kalau misalnya kita itu namanya bank sentral. Nah, bank sentral di Indonesia itu adalah BI. Nah, apa tugas BI ini? Ya, salah satunya dia melakukan pengawasan terhadap bank-bank umum yang ada di dalam satu wilayah ya. Kalau BI ini di dalam Indonesia, wilayah Indonesia. Nah, lalu juga ada dia mencetak uang fiat tadi, uang kertas. Lalu kemudian juga dia menentukan kebijakan yang bersifat moneter di dalam negara. Ya, apa itu moneter? Moneter itu dari kata money. Ya, bahwa dia untuk membuat satu kebijakan tentang peredaran mata uang ini. Nah, itu yang disebut dengan bank sentral. Nah, jadi dia punya langkah-langkah tertentu untuk menstabilkan ekonomi melalui yang namanya peredaran uang. Contoh misalnya gini ya, kalau di Indonesia kalau terjadi resesi, maka yang dilakukan oleh bank sentral adalah menaikkan suku bunga. Tujuannya biar apa? Biar uang yang diberikan masyarakat itu berkurang. Kenapa? Karena orang lebih senang untuk nabung uangnya di bank karena bunganya tinggi, gitu. Ya, sehingga apa yang terjadi? Uang yang beredar di masyarakat itu berkurang sehingga nilai rupiah akan naik. Dan ketika rupiah naik, diharapkan ekonomi itu membaik, ya, seperti itu. Sedangkan kalau di negara-negara maju, ya, seperti Amerika misalkan, kalau terjadi resesi ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral dan justru meningkatkan suku bunga. Biar apa? Biar orang itu tidak mau menabung uangnya di bank, justru mereka tarik untuk masuk ke dalam sektor-sektor yang produktif. Ya, dan apa? Biar produksi mereka berputar kembali akan dibiayai oleh uang. Ya, dan juga orang-orang yang berproduksi ini dia tidak takut pinjam uang di bank karena bunganya rendah. Nah, itu seperti itu. Itu adalah salah satu jenis kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI untuk memperbaiki ekonomi. Ya, ada bank sentral memperbaiki ekonomi. Lalu ada juga yang namanya bank umum. Ya, bank umum ini terbagi dua, ada bank umum devisa dan ada bank umum non devisa. Nah, kalau bank umum devisa itu artinya adalah bank yang misalnya dia bisa melakukan transaksi pembayaran internasional. Jadi kalau Anda misalnya mau kirim uang ke luar negeri, cari bank umum yang devisa, contohnya kayak Bank Mandiri, BNI, BCA, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau bank umum non devisa, dia tidak bisa melakukan transaksi pembayaran internasional. Jadi hanya bisa untuk transaksi pembayaran di dalam negeri saja. Karena Anda melakukan jual beli valuta asing, kita hanya bisa di bank umum devisa. Kalau bank umum devisa itu tidak menyediakan pertukaran mata uang asing. Ya, karena dia tidak melakukan transaksi pembayaran internasional. Contohnya apa? Bank DKI, Bank Jabar, nah itu bank umum. Lalu di bawah bank umum ada namanya BPR. BPR ini adalah bank perkreditan rakyat. Nah, dia levelnya lebih bawah dibanding bank umum dan juga fungsinya juga lebih sedikit. Ya, artinya kalau di bank umum, ya, bank umum ini kalau tadi bank sentral bisa mencetak uang fiat, ya. Sedangkan kalau bank umum ini bisa mencetak yang namanya uang kira. Uang kira itu biasanya dengan giro, ya, cek dan lihat giro. Nah, sedangkan kalau BPR dia tidak bisa mencetak uang kira, sehingga dia tidak ada yang namanya BPR itu rekening giro atau rekening koran.
kirang, sehingga BPN itu biasanya produknya ada tabungan dan deposito. Sedangkan kalau di bank umum dia ada tabungan, deposito dan juga giro. Itu produk simpanannya. Dan kalau BPN ini dia levelnya lebih rendah dibanding bank lain gitu ya. Nah itu ya. Jadi itu fungsi-fungsinya ya. Nah di sini tadi sudah saya jelaskan tentang fungsi bank sentral dan BPN. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Oke, ya, terima kasih Mila ya. Yang bertanya soal uang kripto itu apa sih gitu ya. Jadi sekarang udah mulai berkembang nih, ya. Perkembangan zaman tadi ada uang digital, ternyata ada uang kripto juga. Uang kripto ini maksudnya juga termasuk uang digital, ya. Tapi berbeda dengan uang fiat tadi yang dia dijamin oleh negara. Kripto ini tidak dijamin oleh negara. Tapi kripto ini diambil sebagai alat tukar, diterima sebagai alat tukar, ya. Nah, sebagai contoh gini, misalkan ya kalau kalian suka main game nih, ya. Saya sih nggak suka main game gitu ya. Jadi kalau kalian kan suka main game, ya, contoh cara main lah misalkan gitu ya. Nah, disitu kan suka dapat yang namanya diamond. Nah, ternyata diamond itu bisa ditukar, ya, atau dibeli sama orang, ya. Diamond itu bisa untuk membeli apa skin atau apa yang ada di dalam permainan. Nah, ketika diamond itu bisa diperjualbelikan antara pemain, itu bisa disebut sebagai kripto, ya. Nah, salah satunya tentang kripto yang paling terkenal itu adalah Bitcoin gitu ya. Nah, tentang Bitcoin itu dulunya Bitcoin itu adalah sebuah game permainan memecahkan kode-kode yang ada di dalam suatu blok. Jadi blok itu dia ada beberapa blok yang saling terkait dengan yang namanya rantai atau disebutnya blockchain. Rantai yang saling mengikat antar blok. Jadi setiap satu blok ini harus dipecahkan kodenya, lalu setelah dipecahkan ya, lalu kemudian kita lanjut ke blok berikutnya. Sehingga nanti akan ketemu salah satu blok yang berisi kode dari Bitcoin ini. Nah, kemudian Bitcoin ini bisa dipakai untuk transaksi ya dulu. Adalah orang yang mau menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ya. Nah, ada kasus istilahnya ada seorang penjual pizza yang mau menjual pizzanya seharga 10.000 Bitcoin. Ya, dulu karena Bitcoin masih harganya murah. Sekarang Bitcoin sudah lumayan mahal ya, sampai 100.000 US ya, sekitar segitu ya, per satu Bitcoin ya. Kenapa kok Bitcoin itu bisa mahal? Salah satunya ya, Bitcoin itu digunakan sebagai alat pencucian uang juga. Jadi banyak orang-orang yang istilahnya mendapatkan harta dari yang tidak benar, ya. Kemudian dia berikan Bitcoin, lalu kemudian Bitcoin itu dijual, jadi seolah-olah dia dapat uang itu dari hasil penjualan Bitcoin. Jadi disebut dengan pencucian uang. Dan juga sebagai alat transfer pendanaan teroris. Nah, itu jadi orang akan sulit ketika dia harus kirim uang ke luar negeri itu pakai jaringan luar negeri seperti SWIFT gitu jaringannya ya. Kenapa? Kata Bitek itu ada namanya PPT, ya ada apa namanya cara PPT. Jadi kalau kita terdetek sebagai pendanaan teroris, maka itu ditolak bisa. Itu bahkan uangnya di-freeze, nggak bisa kembali. Nah, dengan adanya Bitcoin, mereka cukup memberikan kode Bitcoin saja ke orang yang dituju gitu. Sehingga orang itu nanti bisa percayakan di negaranya. Nah, jadi itu itulah menyebabkan kenapa harga Bitcoin itu mahal gitu. Jadi semakin banyak orang yang memakai Bitcoin sebagai alat pembayaran, nah Bitcoin jadi semakin mahal. Nah, jadi itu kripto ya. Jadi kripto itu apapun bisa menjadi kripto. Ya, kira bahwa siapapun yang bisa menciptakan kripto bisa dari tadi hanya permainan dan permainan itu dari permainan nanti misalkan bentuk saham. Jadi ada orang punya satu usaha lalu dia menjual sahamnya dengan bentuk kripto. Nah jadi itu ya. Jadi bisa ditanya tentang kripto. Lain mana sekarang? Ya. Oke ya, mudah-mudahan dipahami tentang materi kita hari ini tentang uang dan bank ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana
sudah melihat tadi bagaimana cara saya mengajar. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu tidak hanya bermanfaat buat mahasiswa, tapi juga buat Anda sekalian yang menonton video saya ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.